Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu Harapan yang Nyata Lewat Jalur Langit. Oke Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Libra, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada Ten of Cups. Kartu kedua. Di sini kita punya The Hero Pen. Kartu ketiga. Di sini ada Five of Swords. Kartu keempat. Di sini kita punya The Hermit. Kartu kelima. Di sini ada Six of Pentacles. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Seven of Swords. Baiklah, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Two of Wands. Oke. Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Harapan yang nyata lewat jalur langit. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Two of Wands. Nah, di sini menggambarkan, sepertinya sebentar lagi kamu benar-benar mendapati sebuah jawaban, mendapati sebuah jalan terang lewat keyakinanmu selama ini, karena telah menyerahkan dan menggantungkan segala harapan dan cita-citamu hanya kepada Sang Pencipta melalui jalur langit, dan sembari kamu terus berusaha serta berjuang tanpa henti. Di sini menggambarkan ada kesuksesan yang kamu raih, ada keberhasilan, dan ada kemajuan yang signifikan yang terjadi di dalam kehidupanmu karena kamu telah benar-benar belajar dari kegagalan, belajar dari kesalahan dan keadaan yang pernah kamu alami selama ini. Nah, jadi di sini sepertinya kamu adalah seseorang yang benar-benar telah mampu memanfaatkan keadaan dan situasi yang ada. Kamu benar-benar telah mampu menjadi seseorang yang memiliki hati dan perasaan yang begitu legowo, begitu menerima keadaan, dan kamu selalu maafkan kesalahan orang-orang, kesalahan lingkungan yang dulu mungkin tidak pernah berpihak kepada dirimu. Dan kamu juga memiliki keyakinan bahwa kamu harus berprasangka baik terhadap Sang Penciptamu dengan cara menggantungkan segala harapan dan cita-citamu hanya lewat jalur langit, sembari kamu terus berusaha dan berjuang. Meskipun dengan sumber daya yang terbatas, meskipun kamu berjalan dengan sangat lambat, tetapi kamu dengan gigih terus berusaha dan terus memperjuangkan apa yang mampu kamu lakukan, baik dalam setiap pekerjaan, dalam bisnis dan usaha, ataupun kegiatanmu yang lainnya. Sehingga kamu mulai mampu mendapatkan sebuah keberkahan, sebuah jalan terang di dalam kehidupanmu, yaitu dalam bentuk peluang, kesempatan baik, dan kamu manfaatkan, ya. Kesempatan dan peluang yang sangat baik ini dengan semaksimal mungkin, sehingga kamu mulai mampu membawa kesuksesan, membawa kemajuan dan peningkatan yang secara signifikan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, jadi begitu ya.
Ini sepertinya salah satu ya harapan yang selama ini kamu dambakan. Cita-cita dan mimpi-mimpi yang selama ini kamu gantungkan kepada Sang Penciptamu sembari kamu terus berusaha dan berjuang, makanya kamu mulai mampu menemukan sebuah kesuksesan, menemukan sebuah peluang dan kesempatan yang sangat baik agar kamu mampu memperbaiki kehidupanmu menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang setiap harinya. Dan di sini kamu juga telah mampu berproses, bertumbuh dan berkembang dari setiap kegagalan, dari setiap kesalahan, dari setiap kekecewaan dan kecurangan. Kamu legowo terhadap hal itu semua. Kamu mampu maafkan ya orang-orang, lingkungan yang mungkin selama ini bisa dikatakan tidak tepat untuk dirimu. Ada lingkungan yang toksik, ada lingkungan yang manipulatif, ada orang-orang yang selalu memanfaatkan, tetapi bagaimana caramu memaafkan mereka, serta kamu maafkan dirimu sendiri, dan dengan kata lain, kamu mulai memiliki hati dan jiwa yang begitu nyaman, yang begitu damai dan tentram, sehingga apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, kamu akan mampu tuangkan sepenuh tenagamu, sekuat hatimu, sehingga kamu mampu menciptakan sebuah karya seni, sebuah kualitas dari hasil pekerjaanmu, bisnis dan usaha, sehingga mulai mendatangkan peluang dan kesempatan-kesempatan emas. Bahkan ada tawaran-tawaran yang lebih menjanjikan daripada yang selama ini kamu temukan. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu yang pertama ya. Di sini ada Ten of Cups. Nah, inilah yang menggambarkan situasi yang bahagia. Kebahagiaan dan kesejahteraan yang akan berkesinambungan, yang akan mampu kamu pertahankan setiap harinya. Dan seolah-olah di sini tampak semesta juga ikut mengamini, semesta juga ikut merestui apa yang kamu dapati saat ini. Nah, selain kamu gantungkan setiap harapanmu hanya kepada Sang Pencipta, sembari kamu juga terus tanamkan semangat, dedikasi, dan juga komitmen yang baik di dalam dirimu untuk terus berjuang, untuk terus melakukan hal-hal yang kamu mampu untuk setiap pekerjaan, untuk setiap bisnis dan usaha yang sebaik mungkin kamu lakukan. Sehingga kamu mulai menemukan keberkahan, menemukan jalan terang, terbukanya pintu rizki yang begitu lebar kembali ke dalam kehidupanmu, sehingga kamu mulai mendapati situasi dan keadaan yang mungkin bisa dikatakan selama ini kamu idamkan, yaitu kebahagiaan, kesejahteraan, dan juga kenyamanan bagi kamu dan bagi orang-orang yang ada, yang orang-orang yang kamu sayangi, begitu ya. Dan kamu akan mampu lebih banyak untuk berbagi, untuk membantu, dan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, mungkin hal inilah yang membuat semesta dan pencipta seolah-olah merestui, seolah-olah mengamini apa yang kamu dapati saat ini. Karena kebahagiaanmu, kesejahteraan yang mulai kamu dapatkan ini tentunya tidak kamu nikmati sendiri. Tentunya kamu ingin selalu membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu, sehingga perbuatan baikmu inilah yang akan menjaga kebahagiaanmu, yang akan menjaga kesejahteraanmu, akan mampu kamu pertahankan setiap harinya di sepanjang kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, di sini menggambarkan bahwa saat ini kamu benar-benar telah menjadi seseorang yang sangat bijaksana dan dewasa, di mana kamu sangat tahu betul bagaimana cara menghargai
orang-orang yang lebih tua, bagaimana cara mengayomi orang-orang yang umurnya mungkin bisa dikatakan lebih muda dari kamu, dan bagaimana cara membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, serta bagaimana caranya agar kamu mampu menjadi berguna untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, saat ini benar-benar kamu telah memiliki sisi spiritual yang begitu mantap. Sisi religius yang begitu matang. Karena kamu tahu kebahagiaan dan kesejahteraan, terbukanya pintu rizki kembali yang lebar ke dalam kehidupanmu, juga ada campur tangan dari orang-orang baik, dari lingkungan yang tepat, dan juga ada restu dari Sang Pencipta. Makanya saat ini kamu benar-benar ingin hadir di setiap kesusahan orang-orang yang ada di sekitarmu, dan tampak di sini kamu benar-benar ingin menjadi seseorang yang selalu mampu membahagiakan dan mensejahterakan orang-orang yang kamu sayangi, keluargamu, kedua orang tuamu, dan tentunya pasanganmu saat ini. Nah, inilah kebijaksanaan yang sangat baik yang kamu miliki saat ini, karena kamu benar-benar dekat dengan Sang Penciptamu, karena kamu selalu berdoa, selalu berterima kasih, selalu bersyukur lewat jalur langit. Makanya kamu mulai memiliki jiwa dan hati yang begitu religius, yang begitu ingin mengasihi siapa saja yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang ketiga. Di sini ada Five of Swords. Nah, inilah situasi dan keadaan di mana saat itu kamu memang sedang berusaha untuk keluar dari keterpurukan, dari kekalahan, dari situasi yang tidak baik-baik saja, dari lingkungan dan orang-orang yang mungkin membawa dampak buruk terhadap dirimu. Saat itu kamu benar-benar ditempa dan dihajar habis-habisan oleh situasi dan keadaan. Tetapi balik lagi, bagaimana kamu menyikapinya, bagaimana kamu legowo, dan bagaimana kamu memaafkan setiap situasi dan keadaan, setiap orang-orang dan lingkungan yang tidak baik, serta kamu maafkan dirimu sendiri. Dan dengan begitu, kamu mulai memiliki hati dan jiwa yang tenang. Kamu mulai memiliki pemikiran yang begitu jernih, positif, dan terbuka, sehingga kamu mulai mampu menemukan jalan terang di dalam kehidupanmu, dalam bentuk peluang, dalam bentuk kesempatan emas yang datang dari lingkungan dan orang-orang yang tepat, yang mungkin selama ini tidak pernah kamu sangka-sangka dan tidak pernah kamu duga. Nah, inilah keajaiban yang kamu dapati dari kamu memang ingin selalu berprasangka baik terhadap hal apapun dan terhadap siapapun. Makanya semesta dan pencipta mulai membukakan jalan yang sangat lebar agar kamu mampu memperbaiki kehidupanmu dan kamu mampu keluar dari situasi yang tidak baik-baik saja yang pernah kamu alami dulu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang keempat. Maaf. Oke, di sini ada The Hermit. Nah, jelas. Di sini menggambarkan kamu telah sepenuhnya mengenal dirimu sendiri. Kamu tahu betul sampai di mana batas kemampuanmu. Kamu sangat pahami di mana kelebihan dan kekuranganmu. Nah, sehingga saat ini kamu tidak akan lagi keliru, kamu tidak akan lagi salah kaprah, dan kamu tidak akan lagi salah dalam menerima, dalam memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada. Karena kamu tahu siapa dirimu, karena kamu tahu batas kemampuanmu, dan kamu tahu di mana skillmu, di mana kemampuanmu, dan tentunya akan kamu tempatkan di tempat yang baik, sehingga yang kamu lakukan menjadi sangat maksimal hasilnya. Nah, hasil yang baik ini, kualitas dari setiap hasil karyamu inilah yang nantinya menjadi ujung tombak sebagai penarik keberkahan, penarik peluang dan kesempatan yang sangat baik di dalam kehidupanmu agar kamu mampu membawa kemajuan, membawa peningkatan dan juga kebahagiaan
setiap harinya ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kelima. Di sini ada Six of Pentacles. Nah, inilah ya. Ganjaran dan balasan dari perbuatan baikmu selama ini. Kamu mulai diberi keberkahan. Mulai didatangkan dengan peningkatan dan kemajuan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena di sini tampak kamu memiliki hati yang sangat mulia. Kamu memiliki kebesaran hati dan jiwa yang begitu luas, seluas samudra. Kamu tampak ingin selalu membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Dan kamu ingin selalu berbagi dan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Serta kamu adalah seseorang yang sangat memiliki hati dan jiwa yang legowo. Yang mampu memaafkan kesalahan siapa saja. Bahkan dirimu sendiri. Makanya kamu mulai diganjar dengan sebuah keberkahan, dengan datangnya, terbukanya jalan terang untuk kamu terus memperbaiki kehidupanmu. Oke, jadi perbuatan baikmu saat ini benar-benar telah mampu menarik sebuah kemajuan, sebuah peningkatan di dalam kehidupanmu dan sepertinya kamu akan mampu mempertahankan apa yang kamu dapati saat ini setiap harinya. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini ada Seven of Swords. Nah, inilah rasa puas, rasa lega, dan rasa bangga yang kamu rasakan saat ini atas pencapaianmu, atas kemajuan di dalam kehidupanmu. Dan saat ini kehidupanmu benar-benar jauh dari kebohongan, jauh dari perbuatan yang tidak baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jauh dari konspirasi jahat, ya, jauh dari persekongkolan yang tidak baik yang akan merugikan siapa saja ataupun merugikan dirimu sendiri. Nah, jadi di sini sepertinya kamu tidak ingin mengulang kaji lama. Karena kamu pernah merasakan kegagalan, merasakan kekecewaan, bahkan merasakan kehilangan hal-hal penting di dalam kehidupanmu karena ada lingkungan, ada orang-orang yang toksik. Orang-orang yang selalu memanfaatkan adanya kebohongan, ya. Makanya saat ini kamu benar-benar ingin menjauhi situasi itu dan sepertinya kamu berhasil. Dan saat ini kehidupanmu benar-benar jauh dari kebohongan, jauh dari perbuatan yang tidak baik, jauh dari lingkungan dan orang-orang yang bisa dikatakan tidak tepat untuk kehidupanmu dengan cara berprasangka baik, berpikir positif, serta terus berkomitmen dan berdedikasi ya di dalam pekerjaan, di dalam bisnis dan usaha sehingga kamu mulai temukan lingkungan dan orang-orang yang begitu tepat, yang begitu cocok ya untuk kamu terus membawa kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini dan semoga sahabatku Libra benar-benar akan menarik harapan, membawa cita-cita dan mimpi-mimpi segera wujud menjadi nyata ya lewat jalur langit. Hanya kepada Sang Pencipta kamu gantungkan segalanya sembari kamu terus berusaha dan terus melakukan yang terbaik yang kamu mampu untuk setiap pekerjaanmu sehingga kamu akan temukan jalan terang yaitu dalam bentuk peluang, kesempatan emas, tawaran-tawaran yang sangat menjanjikan agar kamu mampu memperbaiki kehidupanmu. Oke, semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.